Revolusi industri yaitu perubahan yang cepat di bidang ekonomi dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Revolusi industri ini telah mengubah cara kerja manusia yang sebelumnya menggunakan tangan menjadi menggunakan mesin. Istilah revolusi industri ini sendiri diperkenalkan oleh Friedrich dan Lewis di pertengahan abad ke-19. Industri ini dimulai di Inggris pada tahun 1780-an dalam kegiatan pertanian dan menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam memproduksi makanan. Nah, setelah saat itu, hasil pertanian di Inggris bisa diproduksi dalam jumlah besar dengan tenaga kerja yang sedikit dan harga produk yang terjangkau. Perbedaan revolusi industri tahap pertama dan tahap kedua. Industri tahap pertama, pada tahun 1800-an, mesin-mesin bertenaga air dan uap dikembangkan untuk membantu para pekerja. Industri tahap kedua, pada awal abad kedua, penggunaan listrik lebih efektif daripada tenaga uap atau air karena produksi difokuskan ke satu mesin. Perbedaan antara revolusi industri tahap pertama dan kedua. Yang pertama, baja penggantian besi sebagai bahan industri pokok. Yang kedua, penggantian batu arang dengan gas dan minyak dan penggunaan listrik. Yang ketiga, perkembangan mesin otomatis. Yang keempat, spesialisasi buruh. Yang kelima, perubahan radikal dalam transportasi dan komunikasi. Yang keenam, pertumbuhan bentuk-bentuk baru organisasi kapitalis. Dan yang terakhir, meluasnya industrialisasi ke Eropa Tengah dan Timur, bahkan juga sampai ke Timur Jauh. Revolusi industri memicu adanya urbanisasi. Di London, populasi meningkat sejak adanya revolusi industri. Dampak industri bagi umat manusia terasa dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama, munculnya industri besar-besaran. Kedua, peningkatan mutu hidup, yang artinya hidup menjadi lebih dinamis, manusia bisa menciptakan produksi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, harga barang menjadi lebih murah. Mengapa demikian? Coba bayangkan, berapa harga sehelai baju yang diproduksi dengan menggunakan mesin dibandingkan menggunakan alat-alat tradisional. Yang keempat, meningkatnya urbanisasi ke kota-kota industri. Kelima, berkembangnya kapitalisme modern. Yang terakhir, golongan kapitalis mendesak pemerintah. Negatif revolusi industri khususnya di Inggris adalah upah buruh yang murah menyebabkan timbulnya keresahan yang berakibat pada munculnya kriminalitas dan kejahatan. Adapun dampak revolusi industri di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Nah, di bidang ekonomi itu sendiri dampaknya itu 1. Muncul pabrik-pabrik, 2. Lahir pengusaha kaya, 3. Biaya produksi rendah sehingga barang menjadi semakin rendah juga, 4. Upah buruh menjadi rendah, 5. Perdagangan dunia semakin maju, 6. Tumbuhnya kapitalisme industri yang berpusat pada perseorangan, 7. Matinya industri rumah tangga. Dampak revolusi industri di bidang politik yaitu 1. Munculnya kaum borjuis sebab kemajuan industri melahirkan orang-orang kaya baru yang merupakan penguasa industri. Kedua, tumbuhnya demokrasi dan nasionalisme. 3. Munculnya imperialisme modern yaitu upaya mengembangkan imperialisme yang berlandaskan kekuatan ekonomi, mencari tanah jajahan, bahan mentah, serta mengembangkan pasar bagi industrinya. Keempat, berkembangnya liberalisme yang awalnya hanya berkembang di Inggris ketika berlangsung revolusi agraria dan revolusi industri dalam menentukan kebijakan politik dan ekonomi. Partai liberal itu juga sangat berpengaruh pada saat revolusi industri tersebut. Bidang sosial, akibat berkembangnya industri, pusat pekerjaan berpindah ke kota. Terjadilah urbanisasi besar-besaran ke kota. Para buruh tani pergi ke kota untuk menjadi buruh pabrik. Kota-kota besar pun menjadi padat dan sesak. Para buruh hidup berjejal-jejal di tempat tinggal yang kumuh dan kotor. Tidak hanya itu, dalam pekerjaan mereka menjadi objek pemerasan majikan buruh. Buruh bekerja rata-rata 12 jam dalam sehari, namun tetap miskin. Kemiskinan berakibat langsung pada meningkatnya kejahatan dan ketergantungan pada minuman keras. Dampak lain adalah pengangguran, wanita dan anak ikut bekerja, dan kurangnya jaminan kesehatan dan kesejahteraan juga. Tokoh-tokoh revolusi industri. Yang pertama itu ada Abraham Darby pada tahun 1709, yaitu menemukan cara untuk melelehkan besi dengan menggunakan batu bara koks.
Yang kedua ada John Kay pada tahun 1733 menemukan alat pintal dan juga pesawat ulang-alik. Yang ketiga ada James Watt pada tahun 1679 menemukan mesin uap yang mendorong lahirnya mesin-mesin yang lainnya. Kemudian ia dikenal sebagai Bapak Revolusi Industri. Tokoh revolusi industri. Yang keempat, James Hargreaves tahun 1770 menemukan alat pemintal. Yang kelima, Edmund Cartwright tahun 1789 menemukan alat tenun bertenaga uap dan mendirikan pabrik tenun di Doncaster. Yang keenam, Alessandro Volta tahun 1780 menemukan baterai atau aliran listrik. Yang ketujuh, Jacques dan Joseph Montgolfier tahun 1783 menemukan balon udara. Upaya satu John Emancipation Bill 1829 menetapkan hak yang sama bagi umat Protestan dan Katolik untuk menjadi pegawai negeri dan anggota parlemen. Sebelumnya berlaku Tax Act sejak tahun 1673 yang melarang umat Katolik menjadi pegawai negeri dan anggota parlemen, sehingga mereka banyak yang pindah terutama ke Amerika. 2. Abolition Bill 1833 berisi penghapusan sistem perbudakan di daerah jajahan Inggris. 3. Factory Acts 1833 yang menetapkan A. Anak-anak yang berusia 9 tahun tidak boleh dipekerjakan sebagai buruh perusahaan dan tambang. B. Anak-anak di atas usia 9 tahun boleh bekerja 9 jam sehari dengan 2 jam pendapat pendidikan dari majikan. 4. Law 1834 berisi pendirian rumah-rumah bagi pengemis dan pengangguran agar tidak berkeliaran, bantuan bagi yang berusia lanjut, serta perawatan bagi penganggur dan pengemis yang cacat.